sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fawwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Shadaqallahu nazim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian tematik kita di pagi hari ini. Pagi atau malam ya ini sekarang? Sore menjelang malam, Ustadz. Ya, baik ya. Tapi semangatnya terus semangat pagi ya. Ya. Kita awali bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur yang tak terhingga kehadiran Allah Azza wa Jalla sampai sore hari ini ya. Kita masih diberikan semangat untuk terus melakukan ketaatan gitu ya. Mungkin manajemen dan para asus ya sudah hampir seharian lebih bersama Ustadz tadi, sekarang masih bersama Ustadz gitu ya, insyaallah gitu ya. Dan kita berharap kepada Allah semoga dengan kita hadiri majelis ini jiwa kita semakin bersih, jernih, bercahaya, pikiran kita semakin jernih, bersih dan bercahaya hingga apa? Hingga Allah memberikan kita kehidupan yang layak. Amin. Baik kehidupan hari ini maupun kehidupan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Persis seperti apa? Ini kita berprasangka. Kita berprasangka kepada Allah. Itu ya nih. Dari berprasangka. Jadi kalau siapa? Ulama ahli nasihat namanya siapa? Yahya bin Mu'adz. Siapa namanya? Yahya bin Mu'adz. Yahya bin Mu'adz. Beliau pernah memberikan nasihat begini. Ausakur rojai rojaul abdi rabbah gitu ya. Ausakur rojai, harapan yang paling kuat, rojaul abdi rabbahu. Itu harapan seorang hamba kepada Rabbnya gitu ya. Siapa yang bisa mengulang ya? Artinya saja yang bisa mengulang siapa tadi? Harapan yang paling kuat adalah harapan seorang hamba kepada Tuhannya. Rabbnya. Masya Allah, bagus sekali ya. Ausakur rojai, ya, harapan yang paling kuat adalah rojaul abdi rabbahu, ya, harapan seorang hamba kepada Rabbnya. Wa asyadakuz zununi, gitu ya. Apa ya? Wa asyadakuz zununi. Wa asdaku itu benar, zununi zon itu apa? Prasangka. Berarti prasangka yang paling benar adalah husnuzonni billah, berprasangka baik kepada Allah gitu ya. Jadi ya, insyaallah ya. Jadi prasangka yang paling benar adalah prasangka yang baik ya, husnuzonni billah kepada Allah. Sebagaimana tema kita hari ini akidah dan tazkiyatun nufus gitu ya. Kalau misalnya hari-hari kita, waktu-waktu kita kok disibukkan dalam kebaikan, sekali lagi mudah-mudahan waktu-waktu kita menjadi waktu-waktu yang barokah. Amin. Allah. Ketika berarti kan hari ini kita berprasangka nih kepada Allah. Berprasangka gimana? Berprasangka Allah memberikan hidup kita hidup yang barokah. Baik. Barokah, amin. Ya, gitu. Jadi waktu demi waktu kita gunakan untuk ya ini untuk keberkahan, untuk apa, melakukan kebaikan. Ya, kalau mungkin bahasanya siapa?
kembali meminjam bahasanya siapa tadi? Ulama Yahya bin Mu'adz itu al-arifu qad yastaghil bi rabbih anu fakharatil ashkali gitu. Orang yang orang arif itu siapa? Arif itu siapa? Yang baik. Lama. Ya. Arif itu orang yang memiliki ma'rifat kepada Allah. Orang yang mengenal Allah namanya arif. Pakai ain ya. Kalau Arabnya pakai ain, al-arif. Orang yang sangat mengenal Allah, gitu ya. Qad yastaghilu bi rabbih anu fakhara min kharatil ashkali. Orang yang mengenal Allah, orang arif itu terkadang lebih menyibukkan diri dengan Rabb-nya. Lebih menyibukkan diri dengan Robnya. ngato ya. Jadi dia lebih seorang yang mengenal Allah itu dia akan menyibukkan diri dengan Robnya daripada menonjolkan diri dalam penampilan di majelis-majelis kemewahan. Di ya majelis kemewahan itu mana? Ya gemerlapnya Dunia. Iya, itu ya. Nah, dari sini dengan kita menyibukkan dengan apa? Perkara-perkara yang baik, menyibukkan dengan perkara-perkara yang luar biasa, maka kita bisa apa? Bisa mengatur, memanage hidup kita menjadi lebih baik. Gitu ya. Iya, mengatur hidup lebih baik itu ya apa ya? Ustaz boleh ini ya, ada yang lagi di jalan. Oke, baik sudah. Oke, ya. Nah, bisa lanjutkan tadi. Berarti kita kalau seorang arif, seorang yang mengenal Allah, maka dia menyibukkan dengan Allah, gitu ya. Kemudian kalau dia menyibukkan dengan Allah, apa yang dilakukan? Pasti dia akan apa? Memantaskan diri untuk menjadi orang kepercayaan Allah, orang yang dekat dengan Allah, gitu. Memantaskan diri, gitu ya. Gitu ya. Kalau memantaskan diri, mulainya memantaskan apa? Memantaskan apa nih? Hati. Nah, hatinya dimantaskan biar hati ini itu hati yang pantas dilihat oleh Allah dan indah, gitu. Gimana itu memantaskan? Kemudian yang kedua memantaskan pikirannya, biar pikirannya, kalau pikiran namanya apa dalam bahasa tadi? Zon. Ya, biar prasangkanya menjadi prasangka yang baik kepada Allah, kan itu. Ya, kalau lisannya biar berlisan, lisan yang jika keluar gitu, lisan yang ya sepantasnya seorang mukmin, gitu ya. Kalau seorang mukmin itu, kalau ibaratnya seorang mukmin itu seperti apa kata Allah? Seperti enggak, seperti apa? Seperti Bahasanya yang baik. Ya, ya itu seperti apa kalau diumpamakan, kalau di Quran mengumpamakan apa? Seperti lebah. Orang mukmin itu seperti lebah kata Nabi. Yang dimasukkan yang baik-baik, yang dikeluarkan yang baik juga. yang baik-baik. Yang dimasukkan yang baik-baik, yang dikeluarkan yang baik-baik gitu. Maka ada nasihat yang ketiga, ini yang terakhir. Nasihat ketiga dari Yahya bin Mu'adz, ada kalimat yang ini. Dilihat al-qulub, apa qulub itu? Hati. Kal-quduri fis sudur katanya gitu. Hati itu ibarat kuali fis sudur, di dada, gitu ya. Masya Allah kalimatnya. Jadi kalau kita mau mencerna, hati itu ibarat kuali tapi di dada, gitu. Tahu kuali mboten jenengan sedaya? Tahu, Ustaz. Kalau orang Jawa tahu kuali, ya. Karena kalau di Solo terkenal soto kuali. Saya baru kualinya gitu. soto kuali. Panas sekali.
Kalau di orang luar Jawa nggak tahu nggak kuali kan gitu. Panas dan Gitu. sedap. Ya, ya. Jadi al-qulub kal quduri fis sudur. Jadi hati itu ibarat kuali di dalam di dadanya. Gitu. Bima fiha itu ya. Gitu. Yang akan merebus apa saja yang ada di dalamnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau hati itu ibarat kuali di dalam dada, maka di kuali itu akan merebus apa saja yang ada di dalam hati. Apa saja dalam hati akan direbus. Nah, sampai tadi Ustadz umpamakan kalau di sini kalau paling gampang sih tadi soto kuali. Berarti soto kuali itu kuali, di situ itu ada kuah, ada daging, semua direbus. Panas sekali di situ. Kan gitu ya. Kemudian iya, betul sekali. Iya. Rempah, apel. Iya. Ya tahu aja itu ya, pasti tahu itu. Pasti itu orang Solo itu yang tahu itu. Terus ada kemudian apa? Wa bagharifuha alsinatuha. Ada kata lisan ya. Ciduknya, tahu ciduk mboten? Apa ya ciduk niku? Bahasa Indonesianya apa? Kayung. Kayung ya. Kayung ciduk apa mana ya? Pokoke iku ya. Kalau hati ibarat kuali dalam dada, kemudian dia akan merebus apa saja yang di dalamnya, maka ciduknya, gayungnya, namanya adalah alsinatuha. Apa? Lisannya. Lisannya. Jadi ciduknya apa? Lisannya. Nah, berarti nanti isi dari ciduk itu tergantung isi apa? Air. Kuali. Isi kualinya. Si kuali. Kuali tadi isinya apa? Padahal kuali itu apa? Hati. Sekarang begini, maksud Ustadz, dengan nasihat ini, ayo kita bercermin kepada diri kita masing-masing. Ayo kita lihat kuali di dada kita sedang merebus apa? Merebus emosi, Ustadz. Loh. Biar tidak emosi, Ustadz. Jadi maka dilihat itu di hati kita itu sedang merebus apa saja yang di dalamnya. Maka nanti setiap yang direbus di situ isinya pasti diambil sama lisannya. Maka diri kita masing-masing, Ustadz dan panjenengan semua bisa memperhatikan apa yang diperhatikan. Fangtazir, maka lihatlah, maka perhatikanlah. Ar-rajula hatta yatakallam. Maka perhatikanlah seseorang atau diri kita hingga diri kita atau seorang itu berbicara. Perhatikan dia bicara. Jadi kan tadi Ustaz ulangi ya, biar kita ingat. Kulub seperti kudur. Kulub seperti kudur. Kudur fisudur. Ya gitu ya. Hati ibarat kuali di dada. Kemudian kuali itu akan merebus apa saja yang ada di dalamnya. Gayungnya, ciduknya adalah lisannya. Fangtazir, maka perhatikanlah, maka lihatlah. Ar-rajulu hatta yatakallam. Lihatlah seseorang itu, lihatlah diri kita itu, hingga seorang itu berbicara, hingga diri kita berbicara. Nah, kok bisa gitu ya? Fa inna lisanahu ya. Karena lisan itu yaktarifu lakama fi qalbihi min baini hulwin wa hamidin wa adwin wa ujajin. Karena lisannya itu yang akan mencidukkan untukmu apa saja yang dalam hatimu. Di situ ada kalimat, perhatikan ya. Apa yang diciduk coba? Wa hamid wa adbin wa ujajin. Apa itu? Rasa apa saja di dalam hati itu ada rasa manis, rasa masam, rasa tawar, rasa asin. Ini. Nanti kita yang suruh ngerasain. Iya. Gitu.
Jadi semua ada itu dari itu. Nah kita itu mau masya Allah ya. Maka dikatakan yukhbiruka antok mikol bil ikhtirafu lisanihi gitu ya. Maka cidukan lisan itu akan menginformasikan kepada kita kira-kira cita rasa dalam hati kita itu cita rasa apa? Manis, masam, tawar atau asin. Itu gitu ya. Jadi Kak jadi kalau Ustadz sama panjenengan semua pengen lihat kira-kira cita rasa di hatimu itu kayak apa, lihatlah perkataannya. Ikhtirafu lisani. Ikhtirafu lisani. Oh ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini menjadi penting bagi kita ya. Jadi perhatikan tadi yang pertama adalah tadi ausakur raja'i raja'ul abdi rabbah. Ya, harapan yang paling indah, yang paling kuat dan baik itu adalah raja'ul abdi, ya, harapan seorang hamba rabbahu kepada Rabbnya. Wa asdaquz zunu, dan sebaik-baik, sehebat-hebat prasangka adalah husnuzon billah, berprasangka baik kepada Allah. Nah, mereka yang berprasangka baik kepada Allah, mereka yang punya harapan yang besar kepada Allah, mereka itu orang yang sudah mengenal Allah. Dan orang sudah mengenal Allah namanya Al-Arif. Dan Al-Arif itu apa? Qad yastaghilu bi rabbih an mufakharan. Sekali mereka itu sibuk dengan Rabb-nya. Sibuk dengan Rabb-nya. Itu menyibukkan diri dengan Rabb-nya daripada menonjolkan dirinya dalam penampilan di majelis-majelis dunia, gitu ya. Dia sibuk kepada Rabb-nya, gitu ya. Jadi dia tidak menyibukkan diri dengan majelis-majelis dunia. Yang dia sibukkan adalah bagaimana dirinya apa? Dengan Allah, sibuk dengan Allah. Iya, menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini al-arif, ya, orang yang arif itu terlihat kepada cita rasa di kulub, di hatinya. Cita rasa di hatinya. Maka tadi kan gimana kalimatnya, masih ingat? Hati seperti al-kudur. Al-kulubu kal-kudur fis sudur. Gitu ya. Al-kulubu kal-kudur fis sudur. Gitu ya. Ya, jadi hati ibarat apa tadi? Wali. Kalkur wali di dalam dada. Oke, baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus berbekal ini semua kira-kira? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa kita harus terus memperbaiki diri? Kenapa kita terus berharap yang paling kuat kepada Allah, berprasangka yang paling baik kepada Allah, berprasangka hanya kepada Allah? Kira-kira kenapa? Kenapa kita harus sangat mengenal Allah, kemudian kita menyibukkan diri dengan Allah? Kenapa kita harus melihat isi kuali di dalam dada kita, kemudian kita bisa melihat cita rasanya seperti apa? Kira-kira kenapa begitu? Karena endingnya kita hidup akan kembali ke Allah juga. Insya Allah. Nah, bagus sekali. Kita bicara namanya Yaumul Ba'as sebenarnya. Kita sedang membicarakan Yaumul Ba'as. Apa Yaumul Ba'as itu? Hari kebangkitan. Hari kita dihidupkan setelah kematian sementara kita. Gitu. Coba kita. Jadi gini. Apapun yang kita lakukan hari ini, seharusnya kita memikirkan tentang hari berbangkit itu. Gitu. Maka kita itu harus sebaiknya kita itu menjadi orang yang gelisah. Gelisah apa? Gelisah kenapa? Gelisah memikirkan hari berbangkit. Kira-kira aku nanti hari berbangkitnya gimana ya? Begitu. Tuh. Kalau hari berbangkit didahului apa? Kematian. Lah. Bertemu di padang mahsyar. Kalau sebelum hari Yaumul Ba'as apa? Yaumul Qiyamah.
Yaumul kiamah. Yaumul Kiamat dulu. Sebelum yaumul kiamah apa? Kematian. Kematian. Alam barzah. Alam barzah. kubur, Alam siksa barzah. kubur, Apa? siksa kubur. Tandanya Kubur. yaumul kiamah apa? Ditanyai Tandanya mati. malaikat muka nakir, Ustaz. Sebelum yaumul kiamah apa tandanya? Hidup di dunia dulu. Hidupnya kubur. Hidupnya apa namanya? Akhir zaman. Iya, kita tahu hidup di dunia. Nah, dunia ini kalau mau berakhir akan masuk namanya yaumul kiamah. Tandanya apa? Akhir zaman. Hidupnya sangkakala maut. Datangnya Dajjal. Ya Allah. Terdengarnya sangkakala, ditiupnya sangkakala. Nah, itu maksud Ustadz. Masya Allah. Itu dia. Ada tiupan sangkakala, gitu. Ada tanda-tanda. Gitu ya. Ada tanda-tanda. Oke. Kalau tanda-tanda sudah jelas ya. Kalau tanda-tanda belum masuk kiamat, baru tanda-tanda menuju. Tapi kalau mau kiamat, maka tandanya jelas. Apa itu? Sangkakala ditiup. Itu kan sangkakala. Ustaz mau nanya, kira-kira kan gini, kalau ada penjelasan, Allah menciptakan malaikat peniup sangkakala, namanya siapa? Israfil. Israfil. Nah, dan Allah itu memberi sangkakala kepada Israfil itu sejak kapan? Sejak diciptakan. Sejak diciptakannya Israfil. Jadi Israfil itu sejak diciptakan sudah megang sangkakala. Gak ada bayi-bayinya. Iya. Gak ada tahapan bayi dulu, jalan dulu, merangkak dulu. Gak ada tahapannya. Langsung. Kenapa? Allah itu kan Allah itu maha tahu skenarionya. Allah itu maha pembuat skenario. Maka ketika Allah itu menciptakan malaikat Israfil, Allah tahu betul kalau Israfil taat orangnya gitu. Malaikat ini taat sekali gitu. Maka sejak itu langsung dikasih sangkakala gitu. Gitu. Maka kalau cobain, kalian bayangin ya, bayangin doang nih. Kalau tiba-tiba Israfil itu enggak, maksudnya kalau malaikat Israfil itu mencoba-coba cobain dikit niup aja dikit aja apa yang terjadi? Pecah dunia. Hancur. Iya. Hancur. Makanya betul, makanya para santri yang mulia, jadi begini, kalau beberapa saat yang lalu, nah itu dia sangkakalanya. Tanda-tanda. Alarmnya. Tanda-tanda dunia. Iya. Makanya beberapa saat yang lalu kita mendengar beberapa berita di negara Brasil misalnya. Kedengaran suara dari langit, suaranya menggema dan kemudian diopinikan itu suara sangkakala gitu. Dan ada berapa gitu. Nah, kira-kira loh, kalau itu benar-benar suara sangkakala beneran gitu, apa perasaan kita gimana? Takut, Ustaz. Iya, kita pertama kali mungkin bukan takut, tapi terkejut. Karena nggak menyangka, baru setelah terkejut baru takut. Gitu ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, begini sabda Rasulullah, bagaimana bisa aku merasa nikmat, kata Rasulullah, sedangkan malaikat peniup sangkakala sudah menempelkan ya. Perhatikan ini, kata Nabi, bagaimana bisa aku merasa nikmat, kata Nabi, sedangkan malaikat peniup sangkakala benar-benar sudah menempelkan sangkakala di mulutnya sejak diciptakannya, kemudian menundukkan dahinya dan telinganya siaga mendengarkan dan menunggu kapan akan diperintah untuk meniupnya, gitu. Bayangin. Coba. Jadi Nabi aja gelisah. Padahal Nabi itu sudah dijamin maksum. Nabi sudah dijamin masuk surga. Itu gelisah ketika
gelisah terkait dengan malaikat peniup sangkakala. Yang karena apa? Sangkakalanya itu sudah benar-benar ditempelkan di mulutnya Israfil, sudah diciptakan gitu ya. Menundukkan dahinya, telinganya siaga mendengarkan dan menunggu kapan akan diperintahkan Allah untuk meniupnya gitu. Maka hadirnya dimuliakan Allah, dari sini kita semakin paham gitu ya. Ya, mulai dari berharap yang terbaik, harapan kita kepada Allah. Berprasangka yang terbaik hanya berprasangka kepada Allah. Menyibukkan diri dengan menyibukkan hanya kepada Allah. Yang keempat tadi apa? Bagaimana menjadikan hati kita itu yang seperti kuali di dada tadi mempunyai cita rasa yang baik. Sehingga lisan yang buat nyiduk itu, lisan yang tadi buat gayung untuk mengambil semua yang direbus di dalam kuali di dada tadi, kita mengetahui cita rasanya seperti apa. Gitu ya. Jadi dalam riwayat begini, Mas Kaisang ya. Sekarang sangkakala dulu, sangkakala. Sangkakala itu kalau dalam riwayat itu bentuknya seperti trompet. Trompet. Seperti apa? Trompet. Trompet tapi berbentuk tanduk. Itu ini dalam riwayat. Trompet bentuknya tanduk. Tanduk itu ya, nah lingkaran kepala trompet, lingkarannya berarti itu lingkaran yang paling depannya itu diameternya seluas langit dan bumi. Berarti kalau hanya untuk meniupkan bumi aja tuh, gitu ya. Makanya panjenengan mungkin pernah lihat film niku nggih? Film kungfu Hustle pernah? Pernah, Pak Ustaz. Ya, mohon maaf, Ustaz kebetulan pernah lihat film itu. Itu loh, yang ibu kos, tahu ibu kos? Tahu ibu kos? Nah, itu ya. Iya. Ya, ibu-ibu yang gemuk kan dia kan sama suaminya. Di situ di flat itu jadi ibu kos gitu ya. Nah, dia itu punya ilmu niup, berteriak tapi dipakai kayak semacam trompet begitu. Semua yang mendengar itu hancur gitu. Ya itu. Mungkin gambarannya kayak gitu ya. Tapi kita tidak bisa sih menduga-duga. Tentunya lebih dahsyat dari itu. Iya, lebih dahsyat dari kan gitu ya. Nah, Israfil itu ketika megang trompet kemudian taruh di mana? Di mulutnya itu, pandangannya selalu mengarah kemana? Ke arsy-nya Allah. Ke arsy-nya Allah gitu ya. Dia menunggu kapan diperintahkan untuk meniupnya. Maka ketika sudah waktunya Allah memberikan perintah untuk meniupnya, maka tiupan pertama itu apa yang terjadi? Ketika ditiup, maka itu akan mengejutkan seluruh penduduk yang ada di langit dan penduduk yang ada di bumi. Siapa lagi kira-kira yang kan berarti kalau di langit dan bumi, di bumi yang masih hidup, siapa lagi kira-kira yang terkejut? Semua makhluk hidup yang mati, gitu ya. Semua makhluk hidup yang masih hidup akan mati, gitu. Karena keterkejutan yang teramat sangat. Karena kedahsyatan dari sangkakala itu. Tentunya kecuali ada perkecualiannya dalam hal ini. Apa perkecualinya? Ya yang masih ada makhluk yang masih kalau dalam sejarah itu, dalam riwayat itu ada makhluk yang masih hidup. Ya Allah kehendaki hidup. Ya terutama ya malaikat Jibril ya. Siapa lagi? Peniup trompet tadi siapa? Israfil. Pencabut nyawa siapa? Malaikat maut dan Mikail ya. Nah, bukan Mikail ya. Nah, setelah tiupan pertama dan semua yang bernyawa yang hidup mati, kemudian yang terjadi ya gitu ya.
Semua kemudian setelah tiupan pertama itu apa yang terjadi? Semua makhluk yang berdiam di alam barzah selama 40 tahun kemudian Allah ajukan kepada masalah Israfil ya. Jadi gitu. Jadi ada ini ya. Ini ya. Kemudian coba sekarang dibaca deh Al-Qur'annya kalau gitu. Kalau mohon maaf hadis tadi, hadis tentang kegelisahan Nabi tadi, saya belum menyampaikan itu hadis riwayat Tirmizi dan juga hadis riwayat Ahmad ya, gitu ya. Ya. Sekarang coba dibaca Al-Qur'an surat Az-Zumar itu surat keberapa? Surat 39. 9. Surat 39 dibaca. Surat 39 ayat 68. Dibaca dulu. Az-Zumar. Atas. Baca enggak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Nabil Quran. Baik para santri sekalian, dari ayat ini sangkakala ditiup berapa kali? 2. Sangkakala ditiup 2 kali ya. Tiupan pertama maka mematikan seluruh yang ada di alam semesta ini, termasuk hancur alam semesta ini. Tiupan kedua adalah ketiupan kedua adalah bangkit ya. Jadi ketika sudah hancur, maka langit dan bumi hancur, maka tiupan kedua itu adalah namanya Yaumul Ba'ats yang nanti Ustaz sampaikan, hari kebangkitan. Maka semua yang mati mereka akan mereka bakal bangun, mereka akan keluar dari kuburnya seperti jamur yang tumbuh di musim hujan gitu, kalau bahasanya gitu, nanti ada ayatnya gitu ya. Maka ketika itu apa yang terjadi? Rasulullah kan menegaskan, ketika Rasulullah bersabda, ketika diutus malaikat peniup sangkakala datang, ia turun bawa sangkakala dan meletakkan di mulutnya, seraya majukan satu kakinya dan mundurkan kaki yang lainnya. Berarti seperti apa? Posisi kuda-kuda. Malaikat peniup ini loh, Israfil ini loh. Kemudian dia menunggu kapan akan diperintahkan untuk meniup sangkakala. Ingatlah, takutlah kalian akan datangnya hari peniupan itu, kata Nabi. Jadi kalau sudah tadi kita itu bicara tentang harapan, bicara tentang prasangka, bicara tentang seorang arif yang sibuk menyibukkan diri dengan Rabb-nya, dan yang keempat, orang yang coba mengelola agar kuali di dadanya itu merebus hal-hal yang baik sehingga cita rasa yang baik gitu ya.
Maka mereka akan perhatikan mereka itu melakukan ini motivasinya apa? Ya biar nanti di hari kebangkitan itu benar. Di hari kebangkitan dia itu menjadi yang menjadi kebaikan buat dirinya. Ya. Maka pada saat hari kebangkitan itu semua keluar, apa yang terjadi? Maka di beberapa literatur kitab itu jelaskan ketika hari berbangkit itu maka semua makhluk keluar dari kubur dalam kondisi apa? Hina, dalam hina, tertunduk gitu ya. Dia dalam kondisi duka gitu ya. Kenapa? Karena pada saat itu dia dibangkitkan kembali. Kenapa dibangkitkan kembali mereka takut? Karena saatnya untuk mempertanggungjawabkan semua yang pernah dilakukan di masa hidupnya di dunia. Saat itu hari yang mendebarkan, hari yang mendebarkan, hari yang menakutkan. Karena apa? Satu, mereka menanti-nantikan apa yang diputuskan kepada mereka. Apakah mereka menjadi golongan yang sa'adah, orang-orang yang bahagia, atau orang-orang yang celaka, orang-orang hina. Apakah kita nanti berada di barisan orang-orang hatinya dipenuhi dengan sukacita, atau kita malah berada di barisan orang-orang yang kebingungan karena bangkit dari kubur tanpa membawa bekal yang cukup. Bangkit dari kubur justru membawa keburukan yang banyak. Maka saat itu ketika mereka dibangkitkan gitu ya, ketika mereka dibangkitkan, maka dalam sebuah dalam sebuah riwayat itu digaskan gimana? Semua ketika dibangkitkan, kemudian mereka berada di mana? Kalau sudah yaumul ba'tsah, mereka di yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar itu ya di padang mahsyar. Maka di padang mahsyar itu kalau di dalam riwayat itu lamanya kata Nabi khamsina alfasanah, 50.000 tahun gitu ya. Dan saat itu semua orang menunduk. Semua orang itu berada dalam kepanikan dan kekhawatiran yang teramat sangat. Sampai kemudian Allah berfirman, wahai manusia, wahai hamba-hambaku, silakan kalian dongakkan kepala kalian. Gitu. Saat itu Allah merintahkan kepada siapa yang berani mendongak dan melihat Allah. Gitu. Semua nggak ada yang berani. Semua menundukkan kepalanya. Kenapa? Berdebar hatinya, jantungnya. Dalam pikirannya itu penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan untuk menerima keputusan-keputusan yang bakal Allah berikan kepada dirinya, gitu ya. Gitu ya. Maka di padang pasar itu apa yang terjadi? Ya. Di padang pasar itu bukan di pasar. Di padang mahsyar maksud Ustaz. Ya, di padang mahsyar ya. Ya. Di padang mahsyar itu apa yang terjadi kira-kira? Mungkin jenengan di padang mahsyar akan lihat orang yang dulu di masa di dunianya mungkin hidupnya kelihatan makmur, kaya raya, hidup senang ya, sebab seorang raja gitu ya. Maka pada saat itu dia menjadi orang paling hina, paling kecil, paling rendah dan terinjak-injak seperti butiran debu. Dan apa yang terjadi selain itu pada saat itu? Kalau dalam riwayat, maka hewan-hewan liar seharian gunung datang dengan kepala tertunduk untuk bergabung. Jadi di padang mahsyar itu bukan hanya manusia, tapi juga binatang. Semua binatang berkumpul, gitu ya. Binatang-binatang liar di padang Sahara, di gurun pasir, binatang yang dari gunung-gunung mereka datang tertunduk untuk bergabung dengan
dengan barisan manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Dan semuanya nggak ada yang merasa mulia. Yang ada merasa hina di hari kebangkitan itu. Gitu ya. Namun karena begitu kerasnya, begitu mengejutkannya kejadian hari berbangkit itu, maka apa yang terjadi? Ya, mereka tidak lagi. Kalau dulu, kalau binatang ketemu manusia gimana? Kalau di dunia, misalnya ini ada rusa. Rusa ngelihat manusia, rusanya apa ini? Lari tembak. Lari dia, lari menjauhi manusia. Tetapi itu tidak terjadi di padang mahsyar. Ketika binatang-binatang liar itu melihat manusia, dia sudah tidak lagi lari dari manusia dan sudah tidak lagi takut kepada manusia. Gitu. Yang terjadi mereka akhirnya memikirkan bagaimana nasibnya, nasib dirinya di hadapan Robnya. Dia menunggu keputusan seperti keputusan keputusan manusia, yang gitu ya. Kalau di dalam, mungkin kalau jenengan hafal surat Takwir ayat 5 nih. Surat Takwir 5 itu dalilnya binatang kok dikumpulkan ya. Wa idal wuhusyu husyirat, itu bahasa. Dan apabila wuhusyu, hewan-hewan liar, husyirat, dikumpulkan. Jadi ini terjadi pada masa hari kebangkitan. Ya. Kebangkitan. Ya. Hari kebangkitan. Ya. Terus kemudian siapa lagi yang akan berkumpul di situ? Seluruh di situ makhluk. Ya, apalagi makhluknya? Ada setan. Semua setan-setan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Siapa lagi? Makhluk-makhluk jahat ya, yang pernah berbuat dan angkuh di dunia, para raja-raja yang zalim, para orang-orang yang berbuat kejahatan, semua akan dikumpulkan gitu ya. Dan apa yang terjadi? Mereka dalam kondisi tertunduk gitu ya. Tertunduk dalam kondisi takut terhadap hari yang diperlihatkan pada waktu itu, nanti akan melihatkan amal-amal perbuatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kira-kira pikirkanlah keadaan kita saat itu, bagaimana keadaan hati kita kira-kira. Nah, terkait dengan hal ini coba dibaca. Ayo dibaca lagi, ada dalilnya. Surat ini. Surat 19 itu surat apa? Maryam. Ya, surat Maryam ayat 68. Monggo dibawas. Sing gaspol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin summa lanuhdirannahum hawla jahannam jizya. Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan, kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Allahumma bil Quran. Itu dia. Jadi setan-setan dan orang-orang jahat juga akan dikumpulkan bersama semua makhluk yang tadi dibangkitkan dari kubur. Nah, sekarang pikirkanlah kira-kira kondisi hati kita saat itu seperti apa. Perasaan kita ketika berkumpul saat itu seperti apa. Padahal semua yang ada di situ tadi dalam keadaan tertunduk, lesu, dia malu, hina, dan merasa kepanikannya teramat sangat. Kalau sebentar lagi Allah akan memberikan pengadilan yang sangat adil. Allah akan segera mulai mahkamah ilahiyah, ya, mahkamah yang di situ akan benar-benar
Diperlihatkan mereka yang benar itu benar dan yang salah itu adalah salah. Maka pikirkanlah bagaimana perasaan kita, hati kita ketika kita digiring bersama dengan mereka semua di padang mahsyar. Mahsyar itu kan artinya dari silogotan tempat berkumpul. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Tempat berkumpul. Saat itu kita berkumpul ya, setelah bangkit dan keluar dari kubur kita. Kita keluar dari kubur kita nanti harus tahu, satu, tanpa alas kaki, maka jangan nyari sendal. Tanpa alas kaki. Yang kedua, perhatikan, jangan nyari alas kaki, jangan nyari sendal, jangan nyari sepatu. Nanti dengan bakal ketinggalan. Yang kedua, ketika nanti dibangkit dari kubur itu dalam kondisi telanjang, jangan nyari itu gamisnya di mana, jangan, nggak sempat. Ya Allah. Yang ketiga, baik, nggak sempat. Baik, yang bahkan terkait dengan hal ini, Ummul Min Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah benar nanti mereka yang dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi telanjang, bagaimana kalau mereka melihat di antara mereka? Kemudian Nabi bersabda, la ya Isa, tidak ya Isa, mereka itu tidak akan sempat melihat di antara mereka. Ya, jadi udah nggak bisa, mereka udah nggak sempat memperhatikan orang lain. Mereka sibuk memperhatikan siapa? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Gitu ya. Dan itu. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, baik laki maupun perempuan, ya, kalau dalam riwayat itu dibangkitkan dalam kondisi tidak dikhitan. Yang ketiga apa? Tidak dikhitan. Nah, iya, itu ya, udah itu, dah. Yang Nah, sedikit. sebenarnya apa sih mahsyar itu? Ya, ayo sekarang. Mahsyar itu apa? Padang mahsyar itu apa? Jadi kalau di dalam riwayat itu padang mahsyar itu tanah warnanya putih. Kalau kita kan, ya, kalau kita tahu, kalau kita di dunia ini tahunya warna tanahnya kan hitam, ada coklat ya. Tapi kalau padang mahsyar itu tanahnya putih. Putih kemudian datar. Datar, tidak ada cekung, tidak ada lembah, tidak ada sungai, tidak ada bukit, tidak ada gunung. Ya, jadi tidak ada jurang. Jadi tidak ada tempat tersembunyi, semua datar. Jadi kalau dalam riwayat itu padang mahsyar itu apa ya, satu padang yang luas terhampar yang tidak ada bagian yang berbeda dari itu. Jadi bagian ujung timur, ujung barat, ujung utara, selatan semuanya kondisinya sama, datar. Yang berbeda. Kemudian semua makhluk digiring ke sana dengan berkelompok-kelompok, gitu ya. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha suci menghimpun semua makhluk. Ya. Jadi walaupun makhluk itu berangkat dari penjuru bumi yang berbeda-beda, misalnya dari ujung timur, ujung barat, ujung selatan, utara, ketika hidup di bumi, maka Allah menggiring semuanya, menggiring semua. Ya. Mereka digiring, ya. Mereka digiring dengan apa kira-kira? Kecutan. Digiring dengan apa? Mereka digiring dengan, kalau dalam keterangan itu ar-rajifah. 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 Surat apa itu? Mereka digiring dengan ar-rajifah, tapi diiringi dengan ar-rajifah. Apa boleh? Ayo yang hafal. Jadi ketika manusia itu ini digiring, mereka digiring itu, mereka berarti kan kalau digiring itu suruh jalan ya. Mereka disuruh jalan dengan ar-rajifah. Kemudian diiringi dengan ar-radifah. Digiringnya dengan ar-rajifah, diiringi ar-radifah.
An-Naziat. An-Naziat. Gimana bunyinya? Yauma Yang ada arojifah sama arodifah. tarjulubu yauma. Ya, ayo dibaca. Ya, dibaca selengkapnya yang ada arojifah sama arodifah. Ar-Raj. Yauma Ar-Rajifah. dari awal tuh. Ya, ayo dibaca. Yang ada arojifah sama arodifah. Yauma. Ayat berapa? Si banter tuh. Ngambang. Ayo dibaca yang keras. Ayat 6 ya? 5 ya? 6. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha rajifah. Oke, satu dulu. Itu yang ayat pertama, yang tadi, yang pertama apa yang dibaca? Yauma yarjufur rajifah. Cukup. Itu ayat berapa? Ayat ke-6. Ayat ke-6. Surat An-Naziat. ayat ke-6. Oke, dibaca artinya yang ayat ke-6. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Mengguncangkan alam. Iya, itu. Jadi arojifah itu kan semua makhluk di manusia akan digiring. Yang giring arojifah. Arojifah itu ternyata apa? Tiupan sangkakala yang pertama. Terus ayat berikutnya Tatba'uha yang ada arojifah. Rajifah. Tatba'uha rajifah. Har. Ya, Ada roh. artinya Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. ya, baik. Jadi arojifah itu tiupan pertama yang menggiring mereka untuk berkumpul di padang mahsyar, diiringi arodifah. Tiupan yang Dua. yang kedua itu hadirin yang dimuliakan Allah ya. Ya, maka kedua-duanya terjadi di hari kiamat. Ya, maka pada saat itu waktu yang benar-benar sangat hati sangat berdebar-debar dan mata menjadi khusyuk ya, gitu kan. Jadi maka kalau misalnya ada yang ditanya, terus padang mahsyar itu di mana tau gitu? Jenengan jawabnya gimana? Padang mahsyar itu di mana? Di akhirat. Iya, ya tahu. Endi? Dekat aras. Alamatnya endi? Alamatnya. Alamatnya anak soleh. Alamatnya anak soleh. Negeri Syria. Gaza. Jadi gini. Sebentar. Ya, bukan ya. Jadi gini. Ada riwayat, nanti bisa dibuka dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Dalam kitab Tanbihul itu ketika seorang mukmin itu meninggal, di situ ada kisah gitu ya. Ketika syakarat, maka ruhnya itu dibawa ke langit. Ketika ruhnya orang mukmin dibawa ke langit, maka pintu langit sudah bergemur. Penduduk langit mereka sudah saling bertanya, siapa nih yang meninggal kok baunya wangi sekali, gitu ya. Setiap orang mukmin, orang soleh yang meninggal, langit itu sudah bergemur karena wanginya sudah tercium sampai langit. Ketika ruh itu diangkat, kemudian sampai ke pintu langit pertama dibukakan, langit kedua dibukakan, ketiga sampai ketujuh, sampai kemudian menghadap Allah. Maka malaikat mengatakan, ya Rob, ini hambamu. Maka Allah kemudian berfirman, ya malaikat, catatlah dia di Illiyin. Itu di kitab itu. Illiyin itu apa? Catatan amal yang tinggi. Catatan amal yang tinggi. Kalau lawannya apa? Illiyin, lawannya apa? Illiyin itu surat apa toh? Halo. Al-Mutaffifin.
Ya. Lawannya apa lawannya? Sijil. Sijilin. Ilin salah satu. Jadi kalau orang mukmin suruh mencatat di illiyin, di catatan amal yang tinggi, sedangkan orang kafir, orang munafik suruh disijilin, catatan amal yang rendah. Maka orang mukmin tadi yang sudah Allah bercatatlah dia di illiyin. Dalam kitab tadi, kitab Tayyibin. Setelah itu Allah berfirman, kemudian kembalikan dia ke bumi. Karena dari bumi itu aku ciptakan dia. Dan kepada bumi aku kembalikan dia. Dan dari bumi itu nanti akan saya bangkitkan dia. Gitu. Maka ada penjelasan. Jadi ketika hari berbangkit, gitu ya, dia itu ya berada di posisinya tempat dia itu meninggal. Jadi padang mahsyar itu di mana? Di Lauh Mahfuz. Ya bukan. Bukan dong. Langit pertama. Iya. Oke, gini. Coba. Coba dibaca surat Ibrahim. Surat keberapa nih, Ko? Ibrahim. Surat keberapa? 14. Ayat 48. Surat 14 ayat 48 di bawah. Mbak Is baca. Nggak bawa Quran, Mbak. Enggak bawa Quran. Anu main baku. Kali nggak bawa aku. Iya baca. Yang keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was-samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Artinya, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Perhatikan ya. Jadi tadi ada penjelasan riwayat di kitab apa tadi? Tanbihul Ghafilin. Ketika orang itu meninggal, kemudian rohnya diangkat ke langit sampai bertemu dengan Allah. Allah berfirman, catatlah di illiyin. Setelah Allah berfirman lagi, kembalikan dia ke bumi. Dari bumi dia aku ciptakan, kata Allah. Dan kepada bumi aku kembalikan dia. Dan dari bumi itu akan saya bangkitkan dia. Gitu. Jadi hari kebangkitan dari bumi itu. Maka di sini ada kalimat padang mahsyar itu di mana gitu ya. Ya di bumi gitu. Maka di sini ada kalimat di bumi ini gitu kan. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamawat kan ya. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, langitnya juga kan pada ketika yang apa namanya? Kenapa nih, Bu? Ketika apa? Kiamat kan bumi hancur, langit hancur. Maka kemudian Allah membuat bumi yang baru untuk menggantikan bumi yang ada. Ya Allah menciptakan langit yang baru dari langit yang sudah hancur. Gitu ya. Maka ada ini. Ini waktunya udah habis nggak? Sudah nggak? 1 menit, Ustaz. Baru 13. Ya Allah. Ya, udah. Ya, ini sampaikan titik dulu ya. Ya. Ya, ada penjelasan dari seorang mufasyir, seorang sahabat Nabi, tapi dia mufasyir. Siapa namanya? Abdullah bin Abbas atau biasa dikenal dengan Ibnu Abbas. Yang didoakan Nabi orang yang sangat paham terhadap agama, tafaqquh fiddin. Gitu ya. Ibnu Abbas menjelaskan kalimat yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamawat. Itu kan. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian juga langit diganti dengan langit yang lain. Nah, Ibnu Abbas menjelaskan begini penjelasnya. Bumi
ditambah dan dikurangi katanya. Penjelasnya gitu. Bumi ditambah dan dikurangi. Pepohonan, gunung-gunung, lembah-lembah dan isinya dihilangkan katanya. Gitu ya. Ya. Apa yang dihilangkan? Pepohonan, gunung-gunung, Gunung. lembah-lembah dan isinya semua dihilangkan. Setelah itu bumi dipanjangkan seperti kerak bumi. Jadi kerak bumi itu ini sebuah bumi yang putih seperti perak. Makanya tadi kan yang namanya padang mahsyar itu tanahnya warnanya Putih. gitu ya. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan, darah tidak ditumpahkan di bumi itu dan tidak pernah digunakan untuk melakukan perbuatan buruk. Sedangkan langitnya, matahari, bulan, dan bintang-bintangnya dihilangkan. Maka lihatlah, ya ayyuhal masakin, itu apa itu? Lihatlah orang-orang yang miskin, maksudnya apa itu? Orang-orang miskin amal. Orang-orang yang tadi tidak punya harapan kepada Allah, tidak berprasangka baik kepada Allah, tidak menyibukkan diri dengan Allah. Kemudian tidak mengkondisikan cita rasa hatinya, cita rasa hati yang baik. Gitu dah. Ya gitu ya. Maka maka lihatlah orang-orang miskin amal gitu, terhadap kengerian dan kegentingan pada hari itu. Jadi waktu itu tuh luar biasa ngeri dan gentingnya. Gitu. Waktu itu semua makhluk kata Ibnu Abbas berkumpul di daerah itu. Bintang-bintang langit berjatuhan dari atas mereka. Matahari dan bulan pun jadi, bumi menjadi gelap karena sinarnya telah padam. Maka mereka dalam keadaan itu, apa yang terjadi? Jadi di Ibnu Abbas itu mengisahkan ini. Ketika saat itu matahari, bulan semua diambil bulan, berarti di padang masa itu ada masa gelap. Masa yang sangat gelap gulita. Bumi menjadi gelap karena sinarnya telah padam. Ketika mereka semua yang berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan itu, tiba-tiba langit berputar di atas mereka. Tiba-tiba langit terbelah. Jadi langit yang demikian tebal dan keras, mereka terbelah. Kemudian malaikat berdiri di tiap pinggir-pinggir. Ya. Padahal langit itu keras dan kuat. Kemudian langit meleleh dan mengalir seperti perak dilelehkan. Nah, coba saat itu dengan mungkin hafal ya. Ketika kemudian berjajarlah malaikat-malaikat bersop-sop. Surat apa ayat berapa nih? Ya, ini surat Nawal. Ya ampun, Nis. Nanti cari sendiri ah. Ya. Saya lanjutkan perkataan dari Ibnu Abbas menjelaskannya. Kemudian langit meleleh dan mengalir seperti perak yang dilelehkan dan bercampur warna kuning. Lalu langit itu ada dentuman yang sangat keras seperti bunga mawar yang berminyak. Nah, ini jenengan pernah kan jenengan dapat berita dari NASA tentang ketika NASA itu memotret langit yang seperti bunga mawar merah yang berminyak? Pernah betul? Belum, Ustaz. Itu dulu ya. Ustaz sudah informasi itu. Nanti browsing coba. Langit seperti bunga mawar merah yang berminyak. Nanti akan muncul berita dari NASA.
Kemudian langit menjadi seperti cairan logam dan gunung-gunung seperti bulu. Manusia bertebaran seperti belalang yang berterbangan. Mereka dalam keadaan manusia tidak bersandal tadi, tidak telanjang dan berjalan kaki. Satu Rasulullah SAW bersabda, manusia dibangkitkan kembali dalam keadaan tidak bersandal, telanjang dan tidak berkhitan. Sungguh mereka dikekang oleh keringat dan keringatnya mencapai telinga gitu ya. Maka betapa buruknya sebagian dari kita melihat sebagian kita yang lain. Ya, jadi waktu itu Sauda berkata begitu. Pasti saat itu kita itu melihat orang lain itu jelek banget ya Rasulullah. Rasul menjawab, tidak ya Sauda. Manusia terlalu sibuk untuk orang terlalu sibuk mikirin diri dia, nggak sempat untuk melakukan hal itu gitu ya. Maka menjadikan bisa maos itu dalam surah Abasa ayat 37 pripun? Bismillahirrahmanirrahim. Likullim ri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Allahumma arhamna bil Quran. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya masing-masing. Gitu ya. Baik, ini belum usai. Ya. Membahas tentang hal ini masih agak panjang. Semoga nanti kita bisa melanjutkan pembahasan tentang ini di pertemuan yang akan datang. Di pekan pertama di bulan Maret. Itu berarti kita menjelang apa? Ramadan. Menjelang 1 Ramadan ya, menjelang 1 Ramadan ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita umur yang panjang dan amal yang soleh. Kemudian Allah menjadikan kita menjadi hamba yang istiqomah dalam kebaikan. Hidup akan terus menyempurnakan ketaatan. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.